Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri menggasak 2 motor sekaligus di komplek rumah kos. Mal pelayanan publik masih libur, banyak warga yang kecelik. Ribuan kendaraan pemudik melalui Pelabuhan Bakauheni belum kembali ke Jawa. Dua kapal nelayan yang sedang sandar di dermaga pelelangan ikan Bakauheni, Lampung Selatan terbakar pada Jumat sore. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti solar, jaring, dan kayu. Saat kejadian, kapal sedang kosong atau tanpa awak. Saat api berkobar, beberapa kali terdengar suara ledakan diduga berasal dari tangki BBM kapal. Warga pun tidak berani mendekati kapal yang terbakar karena khawatir celaka. Lokasi kebakaran ini tidak jauh dari dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kebakaran kemudian dipadamkan oleh petugas damkar yang siaga di Pelabuhan Bakauheni. Sekitar 1 jam kemudian, api bisa dipadamkan namun kondisi kapal rusak berat. Damkar datang, Mal. Makasih banyak ya, Mal, dibantuin. Makasih banyak, Mal. Rumah milik Junaidi Sudrajat di Perumahan Korpri Sukarame, Bandar Lampung terbakar pada Minggu petang. Kobaran api baru diketahui tetangganya sedang membesar karena rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya. Api dengan cepat meludeskan bangunan berikut isinya. Petugas menurunkan 8 mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari atap dan dengan cepat menjalar ke bangunan. Korsleting listrik diduga jadi penyebabnya. Perayaan Natal tahun ini diwarnai dengan kelangkaan solar, seperti terpantau di SPBU Tugu Payan Mas, Jalan Prawira, Ratu Negara, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Minggu malam. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Kelangkaan solar yang merata hampir di seluruh SPBU menyusahkan para sopir truk dan bus. Waktu perjalanan mereka terhambat karena harus mengantri lama di SPBU. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan akan mendapatkan solar. Kelangkaan solar di Lampung terjadi sejak sekitar 2 bulan lalu. Meski berlarut-larut, namun pemerintah dan Pertamina tidak segera mengatasinya. Sebuah mobil yang dikemudikan pelaku penggelapan mobil rental diadang polisi di jalan sempit di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Selasa siang. Pengemudi mobil Indra Jaya, warga Tanjung Senang, Bandar Lampung, ditangkap tanpa melawan. Ia kemudian digelandang ke kantor polisi. Menurut polisi, Indra Jaya menggelapkan 5 mobil rental. Modusnya, ia merental mobil dan mobil korban kemudian malah digadaikan dan ada juga yang dijual ke penadah dengan harga puluhan juta rupiah.
Dua bocah laki-laki yang tenggelam bertetangga di Desa Mulyo Jadi, Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat, tewas tenggelam di aliran bendungan dekat kediamannya pada Selasa sore. Jenazah Erwan Freddy Sanjaya dan Arman Maulana berusia 10 tahun ditemukan sudah terapung. Menurut orang tuanya, anaknya awalnya berpamitan hendak mencari keong mas di aliran bendungan. Saat sore hari, adik salah satu korban melapor bahwa kakaknya tenggelam saat mandi di aliran bendungan ini. Pencarian kedua korban melibatkan warga dan aparat desa setempat. Para narapidana tidak kehilangan hak politiknya pada pemilu mendatang. Mereka tetap bisa menyoblos calon presiden dan wakil presiden di TPS di dalam lapas. Namun selama masa kampanye ada peraturan khusus yang diberlakukan di lapas dan rutan di Lampung. Aturan tersebut adalah di lingkungan lapas dan rutan dilarang dipasang alat peraga kampanye atau spanduk bergambar calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden. Indonesia kurang lebih Kegiatan kampanye secara terbuka oleh calon legislatif maupun tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden juga dilarang. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antar narapidana. Pihak lapas melibatkan KPU dan Bawaslu untuk menyosialisasikan visi misi para kontestan pemilu untuk pembekalan para narapidana menentukan pilihannya. Kegiatan pemilu, kami telah mengirimkan data ke KPU terkait dengan data pemilih tetap dan data pemilih tambahan serta rencana daftar pemilih khusus kepada pihak KPU Lampung Selatan. Berdasarkan data Kemenkumham Lampung, jumlah narapidana di lapas dan rutan sebanyak 8.814 orang. Dari jumlah tersebut, 981 narapidana diantaranya kini masih dalam tahap pengajuan masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Harsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Nanti ini, kita ini dalam pelaksanaan pemilu. Peringatan Hari Ibu masih bergulir. Kamis siang, emak-emak di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang menggelar karnaval. Mereka membawa anak-anaknya jalan kaki keliling desa. Peringatan Hari Ibu kian meriah karena banyak peserta yang mengenakan pakaian adat, ala pejuang, dan ada juga yang berpenampilan petani. Usai keliling desa, kegiatan dilanjutkan dengan lomba tumpeng. Pakaian adat Lampung, ada Papua, ada anak sekolah, karena ibu-ibu itu tidak melulu pakai kebaya. Jadi kita membawakan tema RK4 bersatu. Depannya ibu-ibu lebih semangat, lebih maju lagi dan lebih memfokuskan kepada pendidikan anak, bahwa kita itu seorang ibu harus bisa mendidik anak-anak. antusias warga dari RK1 sampai RK6 ini ramai sekali. Mudah-mudahan Hari Ibu ini pada khususnya ini buat kita, karena kita tanpa ibu kita ini tidak ada apa-apanya, wajib untuk memperingatinya. Saya berharap di tahun yang akan datang kita akan lebih meriahkan lagi, lebih meramaikan lagi, lebih antusias lagi. Sejarah hari lahir dari pergerakan perempuan Indonesia diawali dengan Kongres Perempuan pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Dari kongres itu kemudian diperingati Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.